kalau untuk warnanya kita lihat ini dominasinya lebih ke warna maskot tuh, putih-putih kayak gini. Cuma maskotnya ada maskot CT, terus ada maskot double tail juga ada tuh. Cuma sayangnya karena ini ikan-ikan silangan, jadi hasilnya kayak gini nih. Jadi ini belum bisa dijual ya guys, jadi belum bisa dijual, ini baru hasil breeding aja. Kita sambil nyari gitu. Masih ada air ininya, air apa namanya, air antibiotiknya, dan kita kasih sedikit cacing tuh. Jadi ini kita mau tes tanpa daun pisang, cuma modal kutir doang. Hasilnya gimana nih? Nih guys, jadi kita udah nyerogin ikan cupang yang ada di kolam ini. Beberapa ekor ikan cupang yang size-nya udah lumayan enak nih. Biasanya kita ngambil di esmin, ini bakal kita pindahin nih. Kita pindahin ke atas rencananya. Kita mau pakai air green water, karena kemarin kita sempet pakai kasih ikan cupang yang ada di rumah tuh kita pakai green water. Kita taruh di outdoor, alhamdulillah ikannya sehat semua nih. Ini kan ikan yang di kolam tadi udah kita serokin beberapa ekor. Cuma saya ngambil yang esnya, size-nya tuh es, masuk ke es. Cuma kalau yang di bawah es, kayak yang masih segede kuaci, itu nggak kita ambil. Nih, ini ikan-ikan yang ada di kolam, rencana kita mau kasih tambah air. Sekalian kita mau kasih ini juga, kasih antibiotik juga. Jadi takutnya ikannya pada sakit. Kemarin sempat ada kejadian mati massal. Sekali kena sakit satu, dia kena bisa sakit semua guys. Jadi kenapa harus pakai antibiotik, itu alasannya tuh. Jadi dulu sih kita sempat pakai daun pepaya, cuma karena daun pepayanya nggak ada, ya jadi terpaksa kita harus pakai antibiotik tuh. Contohnya apa? Kalau saya sih pakai Tentrakol. Mungkin teman-teman di rumah pakai apa biasanya antibiotiknya buat ikan-ikan yang ada di kolam tuh, atau ikan-ikan yang emang digabungin biasanya, atau treatment ganti air kayak gitu. Ada yang pakai, ada yang enggak. Biasa cuma pakai garam doang, karena size-nya masih kecil. Kalau saya sih pakainya itu, pakai antibiotiknya itu, pakai Tentrakol nih guys. Ini contohnya nih. Tuh, kita pakai Tentrakol. Mungkin di video sebelum-sebelumnya juga sempat kita upload juga. Mungkin teman-teman yang belum lihat boleh nanti linknya bakal saya taruh juga. Nih saya pilih yang size-nya kecil-kecil kayak gini tuh, masuk kategori S. Kalau yang di bawah S kayak ukuran kuaci biasanya nggak saya ambil. Nih contohnya nih. Ini kayaknya ikan kemungkinan sakit nih guys. Jadi kalau sakit kayak gini, biasanya kita kasih antibiotik atau kita karantina dulu, jangan digabung sama ikan yang lain atau pindah kolam. Ini bahaya nih, takutnya nular sama ikan yang lain. Jadi kita pilihin aja, nanti kita taruh tempat khusus nih, karena kalau kita lihat ini kedokannya kiri kanan dia agak rusak tuh. Jadi napasnya agak lumayan lama. Jadi napasnya, berenangnya kayak kehabisan napas kayak gitu guys tuh. Kalau kata kita mah bilangnya kelagapan. Kelagapan. Jadi ya tuh kayak gitu tuh. Itu biasa kalau kayak gini, biasanya ikan sama kondisi airnya udah nggak nyaman tuh kalau lompat-lompat kayak gini. Jadi ini kita harus kita kuras atau kita tambah air atau disipon tuh, pilihannya kayak gitu paling. Jadi rencana sih kita bakal kita tambah air aja sih, kita tinggiin, nanti besoknya baru kita sipon. Atau nanti rencana bakal kita serok semua lah, kita pindahin tempat dulu nih. Ini kita bersihin nih. Jadi sebenarnya ikan cupang tuh kalau misalnya ada yang di air beningnya ada yang sakit, kadang yang kita lihat air hijau juga ada yang sehat. Nah itu masih jadi misteri tuh, apakah dari kandungan bakteri airnya bagus, biasanya kayak gitu. Atau biasanya kolam di rumah itu airnya ada kaporitnya juga, macam-macam alasannya. Kita juga sampai sekarang masih belajar kayak gitu guys. Jadi siap tempat biasanya beda-beda Kak, dari kondisi airnya. Jadi kita nggak bisa jadi patokan kalau air kotor tuh bisa jadi racun juga buat ikan. Nah kita serok lagi nih guys. Banyak yang pada lompat di atas ikan-ikannya tuh. Pada lompat tuh.
Nih dapat lagi nih. Jadi rata-rata ikan cupang yang di rumah tuh warna pink kayak gini tuh. Pink kayak gini warnanya. Nih guys, ada yang sakit nih. Ini contohnya ikan yang sakit nih. Tuh. Ini contohnya ikan yang sakit nih. Kemungkinan kayaknya dia kena sickness nih. Tuh. Ini kalau kayak gini biasanya kena sickness atau sisik nanas. Tuh kayak gini guys. Jadi mau nggak mau ini harus dikarantina nih. Bahaya nih buat ikan-ikan yang lain. Nih guys, jadi kalau untuk warnanya kita lihat ini dominasinya lebih ke warna maskot tuh, putih-putih kayak gini. Cuma maskotnya ada maskot CT, terus ada maskot double tail juga ada. Tuh, cuma sayangnya karena ini ikan-ikan silangan jadi hasilnya kayak gini nih. Jadi ini belum bisa dijual ya guys. Jadi belum bisa dijual, ini baru hasil breeding aja kita sambil nyari genetik terbaik nih. Jadi karena ikannya juga kita serok yang S min segini, jadi nggak semuanya kita pindah ini, dan sekalian kita karantina juga. Yang ini paling rencana kita tambah air, sekalian kita kasih antibiotik nih. Dan kalau ngomong-ngomong ikan silangan, biasanya kita suka dapat ikan-ikan yang ekornya aneh tuh kayak gitu, terus sama yang short body atau yang sering di inbreed biasanya kayak gini nih. Ini contohnya kayak gini nih. Tuh, kita dapat ikan yang badannya short body kayak gini tuh, pendek. Ini dari CT. Double tail juga kita punya nih. Tuh, ini double tail short body tuh. Nih, ini short body nih. Ini ikannya nih guys, nih double tail short body tuh. Ini dia badannya pendek tuh. Short body tuh. Cuma nggak terlalu pendek-pendek banget sih. Kalau kita lihat belahan ekornya ini balance nih. Mungkin teman-teman yang belum tahu belum kenal ikan DT ini DT plakat. Jadi DT plakat itu ekornya nggak panjang kayak DT half moon. Jadi kalau DT plakat ini ekornya pendek nih, ikannya nih guys. DT itu ikan double tail guys tuh. Dan ini glowfish nih tuh. Ini glowfish ini ada yang udah naik warna pink. Dah tuh guys. Jadi kalau ngomong-ngomong ikan warna maskot, kita juga punya kebenaran semen nyilangin bagan sama belgi, bagan sama glowfish. Nah warnanya nih kayak ikan belgi zaman dulu guys. Cuma ya ini kalau kita lihat warnanya nih guys. Nih ikan belgi zaman dulu. Jadi kalau belgi zaman dulu ini ikannya ekornya warnanya agak semu-semu putih gini tuh. Cuma ini dagingnya dia lebih ke glowfish tuh. Jadi dagingnya bukan hitam kayak bagan. Jadi ini kita silangin nih guys. Tuh kita silangin sama glowfish waktu bagan api nih, kita dapat warna belgi kayak gini tuh. Nih guys, kita dapat warna belgi kayak gini. Dan kalau belgi zaman dulu kan warnanya putih biru tuh. Jadi ekor-ekor bawahnya warna putih dan badannya agak sedikit semu biru tuh. Dan ada hitam-hitamnya juga sisiknya. Tuh kalau belgi. Jadi kalau ikan warna dulu pertama saya kenal tuh biasanya belgi, maskot kayak gitu tuh. Dan ini kita dapat female nih, silangan nih guys. Jadi ini nanti buat cetak lagi lah sama ikan bagan api, rencananya nanti untuk spesialis ikan fighting bang, ikan tarung tuh. Nah terus kita lihat ini lagi guys, kita siapin antibiotik nih sesuai rencana kita mau ngasih antibiotik ini ke kolam ikan guys. Nih tuh. Jadi kita taruh aja satu kapsul ini paling buat seember kalau saya mah. Nah. Kulitnya nggak bisa dicopot. Nih bungkusnya nggak bisa dicopot. Nah, yang ini kolam yang ini kita nggak pakai daun pisang nih, kita cuma pakai tanaman ini ekor tupai nih. Atau ini mah lebih kecil, biasanya kita panggilnya ganggang rambut nih. Jadi ini kita kasih ganggang rambut. Dan ini burayakan dua lubukan tuh anakannya nih guys tuh. Ini nggak kita kasih daun pisang. Jadi infusorianya dari air lama mungkin ya. Terus kita kasih masih ada air air antibiotiknya, dan kita kasih sedikit cacing tuh. Jadi ini kita mau ngetes tanpa daun pisang, cuma modal kutir doang, hasilnya gimana nih. Mungkin nanti bakal kita lihat perkembangannya, apakah cepat gede, apakah ada yang mati, apakah ada yang sakit, kita juga nggak tahu ya. Kita mau coba ini tanpa pakai daun pisang, cuma pakai kutu air doang sama sedikit air siponan bekas ikan-ikan yang sebelumnya nih. Ini nih
Bang kok airnya bening sih, nggak pakai ini, nggak pakai daun pisang. Nah itu tadi udah saya jelasin. Terus bang kenapa sih nggak pakai tanaman kayak hapu-hapu? Ini ada sedikit sisa atau mata lele. Jadi kita mau lihat, biasanya kalau nyari kutir itu suka keserok tuh yang namanya predator atau anakan capung jarum. Jadi kalau bening kayak gini jadi lebih kelihatan tuh. Jadi kalau habis nyerok kutir jadi suka kelihatan ada larva capung apa enggaknya. Lagian juga kalau saya segini sih udah aman sih kalau menurut saya tuh. Jadi larva capung pasti nggak bakal makan kalau saya gede kayak gini tuh, kecuali kalau saya di bawah umur seminggu tuh. Dan ini langsung kita bawa aja nih ikan ini, kita pindahin ke atas guys. Nih guys, jadi rencananya ikan cupang ini mau kita kasih air hijau green water kayak gini tuh, langsung outdoor kena cahaya matahari tuh. Jadi langsung kita lepas aja nih, bismillahirrahmanirrahim guys. Mudah-mudahan ikannya sehat biar nggak patah pinggang guys tuh. Jadi kita lepasnya pelan-pelan. Nah, tapi belum tahu hasilnya gimana ya. Katanya sih kalau lepas ikan nggak pelan-pelan takutnya patah pinggang, cuma kita menghindari aja nih. Nih guys, jadi kita udah jelasin gimana kondisi pump kita di rumah. Karena lagi ada pembangunan, jadi ya mau nggak mau kita bongkar ikan-ikan, kita sortir yang udah siap pembesaran, kita pindahin ke air green water, yang air outdoor kita coba. Terus sama kita kasih antibiotik juga buat ikan cupang kita yang ada di kolam tuh. Jadi sekalian ngecek juga ada yang patah pinggang, ternyata tadi saya cek nggak ada, cuma yang kena sickness itu ada, paling beberapa ekor. Jadi kalau sickness itu harus dipisahin. Pokoknya ikan yang kena sakit kayak kena sickness, kena white spot itu mendingan dipisahin aja guys, di karantina, jangan digabung sama ikan yang sehat. Menghindari takutnya ikannya nepa sakitnya sama ikan yang lain guys. Paling sampai sini aja guys buat teman-teman. Jangan lupa bersyukur dan jangan lupa berbagi guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.